Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rino Dukin Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Malaysia. Minggu 9 Agustus 2020, Pekan Biasa ke-19. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menunjukkan dirimu kepada kami melalui Yesus Putramu yang datang ke dunia. Namun, akibat dosa dan pelanggaran kami, seringkali kami tidak mengenal Dia dalam diri banyak orang dan dalam banyak peristiwa. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, curailah kami Roh Kudus-Mu, agar menerangi hati dan budi kami, mata dan telinga kami, untuk mampu mendengarkan setiap bisikan yang berasal daripadamu, melihat dan menemukan Engkau dalam diri sesama kami. Kiranya bacaan-bacaan yang akan kami renungkan hari ini membuat kami semakin peka, membuat kami jelas melihat bahwa Engkau sungguh hadir di sekitar kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri itu, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi manusia hantu yang menghantui. Jika ada pilihan yang sulit, maka kita bisa mengatakan demikian. Mungkin adalah lebih baik jika kita tahu bahwa sosok itu adalah hantu benaran. Karena memang dia atau hantu itu menakutkan. Akan tetapi ketika seorang manusia membuat dirinya seperti hantu dan menghantui orang lain dengan kata dan perbuatannya, maka sesungguhnya betapa mengerikan pribadi-pribadi seperti itu.
Para sahabat sekalian, bisa saja kita keliru atau bahkan salah menilai seseorang yang hidup dengan kita, para sahabat kita maupun orang-orang yang ada di rumah kita. Mengapa? Karena kita tidak mengenal lebih dekat pribadi-pribadi tersebut. Atau bahkan ketika ada keraguan di dalam hati dan pikiran kita tentang pribadi seseorang, maka lalu membuat kita tidak percaya kepada mereka. Dan sesaat ketika kita tidak percaya, lalu penilaian kita bisa keliru, atau bahkan salah, atau bahkan kita membuat penilaian yang memang lain dari fakta di dalam diri seseorang. Dan inilah yang persis yang dialami oleh para murid di atas Danau Galilea. Ketika mereka diterpa oleh angin sakal, gelombang yang dahsyat, lalu Yesus datang dan mereka berteriak dan mengatakan, "Itu hantu." Mereka tidak mengenal Yesus dalam keilahiannya. Karena itu pertanyaan yang patut kita renungkan dan refleksikan di pagi hari ini adalah, bagaimana supaya kita mengenal Yesus? Bagaimana supaya kita mengenal Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita? Jawaban diberikan dalam bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan Nabi Elia ketika naik di Gunung Horeb, di puncak Gunung Horeb. Lalu Tuhan menampakkan dirinya, bukan dalam tiupan angin yang kencang, bukan dalam gempa bumi, bukan juga dalam api, tapi Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi basah, dalam ketenangan, dalam kesendirian yang ada dalam doa. Maka disitulah Anda menemukan Tuhan. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan sesaat ketika para murid meninggalkan Yesus, meninggalkan kehidupan doa dan berlayar sendiri, maka yang mereka tangkap adalah hantu. Yang mereka buat adalah mereka tidak mengenal Sang Guru dalam keilahiannya. Karena itu, bacaan-bacaan di hari Minggu biasa ke-19 ini mengajarkan kita akan beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, Tuhan hanya bisa ditemukan di dalam ketenangan jiwa dan batin. Tuhan tidak ditemukan di dalam hati yang marah-marah, yang iri hati, dengki, dendam, dan tidak mau mengampuni. Ia ada di dalam hati yang penuh damai. Kedua, sesaat ketika kita marah, sesaat ketika kita menyimpan dendam, iri hati, tidak suka mengampuni, maka sebenarnya kitalah hantu dalam arti sesungguhnya. Seorang suami ketika marah, dia bisa menjadi hantu bagi istrinya. Seorang istri yang tidak setia juga bisa menjadi hantu atau menghantui suaminya. Orang tua juga bisa menghantui anak-anak. Anak-anak juga bisa menjadi hantu-hantu kecil bagi orang tua mereka. Dan seorang sahabat bisa menjadi hantu atau menghantui sahabatnya yang lain dengan kata dan perbuatan. Karena itu mungkin menjadi pilihan yang sulit, bahwa adalah lebih baik ketika hantu itu benaran, bahwa memang dia menakutkan, tetapi lebih buruk dari apa yang kita pikirkan, kita rasakan alami ketika saudara dan saya berlagak seperti hantu dalam hidup banyak orang, atau menghantui
orang lain dengan kata-kata kita, dengan karakter kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Hari ini saya mau tegaskan, Anda bukan hantu, tapi Anda adalah anak Allah. Anda adalah putra-putri Bapa di surga. Karena itu, tampakkanlah wajah Allah, wajah Bapa kepada sesamamu lewat kata dan perbuatanmu. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.